Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan kapok mendua, ya, dan memohon untuk balik kepadamu. Jadi ya, mungkin tidak mantan yang kelihatannya sedang begitu bahagia, begitu happy-nya bersama dengan orang ketiga yang begitu dia bangga-banggakan. Dalam perjalanannya beberapa waktu ke depan justru merasa kapok, justru merasa jera, ya. Jawabannya amat sangat mungkin. Di dunia fana ini ya, yang harus Anda ketahui bahwa segalanya itu serba mungkin untuk terjadi. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa berjalan betul-betul sempurna. Mesti ada sesuatu persoalan yang kemudian akan membuat orang menjadi kapok atau menjadi jerah. Kenapa demikian? Karena mantan sudah punya pembanding. Beda ya, kalau misal dia masih sendirian, belum pernah ketemu dengan Anda, berjumpa dengan seseorang, kemudian saling jatuh cinta, dia belum punya pembanding. Tetapi ketika dia ini ternyata sudah punya pembanding, yakni Anda ya, dengan segala kebaikan, kesetiaan, ketulusan cinta yang pernah Anda persembahkan, maka apa yang akan terjadi di dalam perjalanan cinta mantan dan orang ketiga? Sedikit aja tuh ada masalah, maka dia langsung terkenang dengan Anda. Anda dulu tidak seperti itu, ya. Ada masalah lagi, langsung ingat lagi, dan bahkan amat sangat mungkin perbandingan itu akan dia utarakan kepada orang ketiga. Dan itu biasanya persoalan, pertengkaran akan membesar. Kenapa? Ya karena basically manusia itu semuanya punya ego yang besar kalau sudah bicara pasangan. Dan secara umum orang tidak suka kalau dia dibanding-bandingkan, apalagi dengan seseorang yang dia anggap sebagai kompetitornya atau sebagai pesaingnya tadi, ya. Nah, apa 3 sebab mantan akan merasa kapok, ya, dengan orang ketiga dan kembali kepada Anda? Yang pertama, ketika ya dia menyadari bahwa ternyata dia cuman dimanfaatkan saja, ya. Dia merasa menjadi seperti sapi perah, cuman diporotin saja, cuman diambil uangnya saja, ya, dipaksa bekerja. Kadang-kadang dia merasa seperti pembantu dalam tanda kutip, tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya dia dapatkan sebagai pasangan. Ya, kan ada tuh tipe orang yang suka-suka dia sendiri saja. Dia akan manja, akan mesra, akan romantis ketika butuh. Kalau tidak butuh, ya tentu dia kembali ke sifat basicnya, yang keras, yang egois, yang semau dia sendiri. Begitu, ya. Nah, jadi dia mulai menyadari bahwa dia cuma jadi sapi perah saja, jadi pembantu, ya, cuman disuruh ke sana kemari,
digunakan jadi driver gratis begitu ya. Disuruh cari duit yang banyak agar pasangannya ini bisa foya-foya, bisa happy-happy dan seterusnya. Begitu. Jadi dan manusia tidak akan lama. Dia akan menyadari bahwa dia tidak dicintai. Tetapi sesungguhnya dia hanya sekedar dimanfaatkan saja ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika dia tidak menemukan ya apa yang dia cari selama ini. Begitu. Jadi dia mencari ya seseorang yang perhatian, yang peduli, yang care, yang mau menyayangi dia dengan tulus, yang selalu hadir di sisi dia ketika dia sakit, ketika dia butuh teman untuk dibesarkan hatinya, dan seterusnya. Dia tidak mempermasalahkan sebenarnya ya, ketika uangnya habis untuk pasangan barunya ini bersenang-senang, tetapi dia juga pengen dapat imbal balik ya. Dia diperhatikan, dia disayangi ya. Kalau dia sedang butuh, pasangannya selalu ada ya, dan seterusnya tadi. Dan ternyata dia tidak menemukan itu ya. Seakan-akan hanya dia saja yang butuh, sementara orang ketiga itu ya mungkin karena merasa lebih cantik atau sangat cantik, merasa lebih muda, merasa fansnya banyak, jadi dia berbuat sesuka hatinya tanpa menimbang perasaannya, dan itu akan cepat sekali membuat orang kapok ya. Nah, yang ketiga ya, ketika relasi ini itu macet. Kenapa macet? Ya bisa jadi orang tua dari orang ketiga tadi ternyata tidak mau. Ya, misal karena status dari mantan ini masih menjadi suami orang misalnya, biarpun dia sudah berjanji untuk mensinglekan statusnya misalnya, atau dia berstatus sebagai seorang Buddha ya. Kan biasanya orang tua pengen anaknya masih gadis ya menikahnya dengan yang masih bujangan ya. Anaknya janda kalau bisa menikahnya juga dengan bujangan, kan begitu orang tua pengen ya. Sementara ini sudah punya anak dan seterusnya tadi, sehingga terhambat persoalan perizinan, bentrok terus ya dengan calon mertua atau dengan mertua barunya dan seterusnya tadi. Nah, sehingga memang ketika ya dua anak manusia ini normal-normal saja, baik-baik saja, tidak ada persoalan atau tekanan persoalan dari orang tua, dari mertua pun, itu orang bisa saja ribut, bertengkar, konflik dan seterusnya. Apalagi ketika sudah memang setiap hari ketumpangan dengan berbagai bisikan dan seterusnya tadi. Nah, itu akan menambah beban persoalan ini semakin berat. Saya sering tuh dapat curhat ya, betapa menderitanya para menantu yang masih numpang di rumah mertua. Ribut terus dengan ibu mertua, ribut terus dengan saudara-saudara ipar. Makanya saya selalu menasihatkan dalam bab masalah mertua dan ipar ini, jangan jauh, jangan dekat. Karena kalau dekat biasanya ribut dan jadi musuh. Ya. Tetapi kalau tidak terlalu dekat,
Misal kalaupun tinggalnya satu provinsi, ya beda kabupaten lah kalau provinsinya tidak besar ya. Kalau seandainya kabupatennya cukup besar, ya beda kecamatan lah tinggalnya. Ya, tetapi paling tidak ada jarak. Sehingga Anda punya keleluasaan untuk memanajemen keluarga Anda tanpa harus pusing direcoi dengan campur tangan dari orang tua dan saudara-saudara ipar. Ya. Dan saya juga selalu bilang tuh, kalau seandainya Anda dapat warisan dari mertua, iyo diterima. Tapi tidak usah diharap-harap. Ya. Dan ketika Anda membangun rumah, usahakan jangan di atas tanah warisan tadi. Karena kedepannya masalahnya akan banyak. Ya kalau punya dikasih warisan ya diterima saja. Disimpan jadi aset untuk anak-anak, tetapi membangun rumah sedapat mungkin jangan di atas tanah warisan, karena masalahnya akan banyak sekali nanti ke depannya dengan saudara-saudara ipar ya, dengan ponaan-ponaan ketika mereka mulai besar ya, mulai butuh duit, butuh rumah dan seterusnya tadi ya. Cari uang biarpun dapatnya yang sederhana, tetapi bukan warisan, hasil jerih payah dan keringat kita sendiri, sehingga kedepannya ya tidak akan jadi persoalan dengan keluarga tadi ya. Nah, jadi ya ketika ketumpangan persoalan ya, jadi misal istri itu dibisikin terus untuk membenci suaminya dan seterusnya, ya tentu persoalannya akan besar. Atau kalau belum menikah nih mantan dengan orang ketiga ya, ketika ada hambatan dari calon mertuanya, ya lambat laun ya, secinta apapun orang ketika hatinya disakiti terus ya, dia disebut sebagai orang yang pungguk merindukan bulan ya. Artinya anak mereka ini mereka anggap sangat tinggi lah, begitu, tidak sepadan untuk bersanding dengan mantan Anda, maka disitulah dia akan kapok ya. Nah, dia akan kapok dan kemudian berpikir atau malah kemudian langsung kembali kepada Anda. Dan memang biasanya orang baru sadar saat dia sudah hancur lebur karena memperturutkan hawa nafsunya. Jadi dia melihat, wah ini cantik banget, wah ini ganteng banget. Dia tinggalkan pasangannya pada saat ini karena apa? Karena hawa nafsu. Ya, dan memperturutkan hawa nafsu itu adalah awal dari kehancuran semua yang memperturutkannya. Maka di dalam sebuah hadis kita diingatkan, salasu mukhlikatu syuhum muta'u wa hawa muttaba'u wa ijabul mar'i binafsih. 3 hal yang membawa pada jurang kehancuran: tamak lagi kikir, yang kedua mengikuti hawa nafsu, yang ketiga ujub atau takjub pada diri sendiri ya. Nah, jadi paling tidak ketika mantan berpaling dari Anda, dia memenuhi 2 hal dari hadis ini ya, memperturutkan hawa nafsunya sehingga kehilangan komitmen kesetiaannya, kemudian takjub, berlebihan kepada dirinya sendiri, merasa paling ganteng, merasa paling cantik ya, merasa bisa mendapatkan siapa saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.